Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfarski Soraya dengan NPM 25051090110003. Saya dari Prodi Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Syekh Kuala. Baik, saya di sini ada sedikit materi tentang fisiologi tumbuhan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya. Yang pertama ada plasmolisis, yaitu peristiwa lepasnya membran plasma dari dinding sel akibat keluarnya air dari sel. Yaitu kenapa keluarnya air dari sel? Karena sel berada dalam larutan hipertonik atau lebih pekat. Dan seperti contoh yang di sebelahnya. Yang kedua ada imbibisi, yaitu proses penyerapan air oleh zat yang bersifat koloid atau hidrofilik sehingga volumenya bertambah. Contohnya, biji kering menyerap air saat berkecambah. Seperti contoh yang di samping ini. Baik, selanjutnya ada difusi. Difusi itu adalah perpindahan molekul atau zat terlarut dari daerah berkonsentrasi tinggi ke daerah yang rendah, sehingga tercapainya keseimbangan. Contohnya penyerapan parfum pada ruangan. Yang keempat ada osmosis, yaitu perpindahan molekul air melalui membran semi-permeabel dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat. Contohnya, air bergerak menembus membran menuju larutan yang konsentrasinya lebih tinggi. Yang kelima ada kohesi. Kohesi itu gaya tarik-menarik antar molekul sejenis. Kalau adhesi itu antar molekul yang berbeda jenisnya. Seperti contoh di samping ini, yang ini kohesi dan yang ini adhesi. Adhesi itu mampu membantu air naik melawan gravitasi. Baik, selanjutnya ada 3 macam proses transport lateral atau pengangkutan air dan mineral pada akar. Yang pertama, ada jalur aploplas. Jalur aploplas itu jalur perpindahan air dan mineral melalui dinding sel dan ruang antar sel, tanpa melewati membran plasma. Dan ada 3 poin ini. Ya, baik. Dan yang kedua ada jalur simplas. Jalur simplas itu jalur perpindahan air dan mineral melalui sitoplasma sel-sel tumbuhan yang saling terhubung oleh plasmodesmata. Dan yang ketiga ada jalur transmembran atau vakuolar, yaitu jalur perpindahan air dan mineral dengan berulang kali melewati membran plasma dan membran vakuola dari sel-sel yang ke sel-sel berikutnya. Baik, materi selanjutnya ada transpirasi pada tumbuhan. Yang pertama, ada 3 macam transpirasi. Yang pertama, transpirasi stomata, yaitu terjadinya melalui stomata daun dan menyumbang sekitar 80-90% kehilangan air. Yang kedua ada transpirasi kutikula, yaitu terjadi melalui lapisan kutikula daun, jumlahnya relatif kecil. Yang ketiga ada transpirasi lentisel, yaitu terjadi melalui lentisel pada batang berkayu. Yang B, ada faktor yang mempengaruhi laju transpirasi. Yang pertama, faktor internal. 1. Luas permukaan daun, semakin luas daun, semakin besar transpirasi. Dan yang kedua, jumlah dan ukuran stomata, semakin banyak stomatanya, semakin tinggi transpirasi. Yang ketiga, ada ketebalan kutikula. Kutikula ketebalan melalui kehilangan air. Yang keempat ada umur daun. Daun muda umumnya memiliki aktivitas lebih tinggi. Pada contoh yang di samping ini pada daun. Ya, baik, faktor eksternal yang pertama ada intensitas cahaya, yaitu cahaya tinggi membuka stomatanya. Yang kedua suhu tinggi meningkatkan penguapan. Yang ketiga ada kelembapan udara,
Kelembapan rendah mempercepat transpirasinya. Yang keempat ada kecepatan angin. Angin mempercepat penguapan air. Yang kelima ada ketersediaan air tanah. Kekurangan air menyebabkan stomata menutup. Baik, yang C ada peranan transpirasi pada tumbuhan. Yang pertama, membantu pengangkutan air dan mineral dari akar ke daun. Ini sedikit salah ya, mohon maaf. Yang kedua, ada menjaga suhu tumbuhan agar tidak terlalu panas. Yang ketiga, ada menjaga tekanan turgor sel sehingga tumbuhan tetap tegak. Yang keempat, ada membantu distribusi zat hara ke seluruh bagian tumbuhan. Seperti contoh di bawah ini, di samping ini. Baik, selanjutnya ada mekanisme fotosintesis pada tumbuhan. Sebagai yang kita tahu, fotosintesis adalah proses pembentukan glukosa dari karbon dioksida dan air dengan bantuan energi cahaya matahari serta klorofil. Dan ini ada persamaan umumnya. Dan ini contoh pada mekanisme fotosintesis pada tumbuhan. Baik, pada mekanisme fotosintesis pada tumbuhan tadi juga ada dua reaksi. Yang pertama itu reaksi terang dan reaksi gelap. Dan ini contohnya, contoh gambarnya. Ya, ini materi dari poin-poin dari reaksi terang dan reaksi gelap. Baik, selanjutnya ada 3 tahapan reaksi gelap fotosintesis atau siklus Calvin. Yang pertama ada fiksasi karbon, dan poin pertamanya itu CO2 ditangkap oleh RUBP atau ribolosa bilfosfat. Poin kedua dibantu enzim Rubisco. Yang ketiga menghasilkan senyawa 3-PGA. Yang kedua ada reduksi. Poin pertama 3-PGA menggunakan ATP dan NADPH. Dan poin kedua diubah menjadi PGAL dan G3P. Dan yang ketiga ada regenerasi RUBP. Yang pertama, sebagian G3P digunakan untuk membentuk kembali RUBP, dan poin kedua, siklus dapat berlangsung kembali. Ini contoh pada 3 tahapan reaksi gelap fotosintesis atau siklus Calvin. Ya. Baik, materi selanjutnya ada kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi, yaitu kesimpulannya berdasarkan pembahasan yang telah saya jelaskan tadi, berbagai proses fisiologi pada tumbuhan saling berhubungan dalam mendukung kehidupan dan pertumbuhannya. Proses seperti difusi, osmosi, imbibisi, plasmolisis, kohesi, dan adhesi itu berperan dalam pergerakan air dan zat terlarut di dalam sel maupun jaringan tumbuhan. Penyerapan dan pengangkutan air serta mineral dari akar menuju bagian tumbuhan lainnya berlangsung melalui jalur apoplas, simplas, dan transmembran. Laju transpirasi dipengaruhi oleh faktor internal seperti jumlah stomata dan luas daun, serta faktor eksternal seperti cahaya, suhu, kelembapan, angin, dan ketersediaan air. Selain membantu pengangkutan air dan mineral, transpirasi juga berfungsi menjaga suhu dan tekanan turgor tumbuhan. Air dan mineral yang telah sampai di daun kemudian dimanfaatkan dalam proses fotosintesis, yaitu pembentukan glukosa dari karbon dioksida dan air dengan bantuan cahaya matahari. Fotosintesis berlangsung melalui reaksi terang dan reaksi gelap, atau disebut dengan siklus Calvin, yang terdiri atas tahapan fiksasi karbon, reduksi, dan regenerasi RUBP. Dengan demikian, seluruh proses tersebut bekerja secara terpadu untuk memastikan tumbuhan dapat
memperoleh nutrisi, menghasilkan makanan, tumbuh, dan mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Baik, ini saja kesimpulan dari materi yang tadi saya jelaskan. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Mohon maaf bila kesalahan penjelasan tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.